Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Bidan Soba, bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Kita mau share-share ilmu dari bidan dia. Bidan dia itu punya PPM sama ngajar di Akbit ya Bu. Bu, kasih support dong Bu buat teman-teman. Nah, kayak gini Bu. Oke, gimana dong? Teman-teman aku Bu, bidan-bidan yang di YouTube itu pada mau merintis PPM loh Bu. Karena alasannya itu satu, banyak ya Bu yang kayak aku gini loh, repot sama anak gitu-gitu. Nah, tipsnya apa Bu buat teman-teman? Ya, terima kasih Bu Soba. Ingin berbagi. Oh, bilangnya Bu Soba, Bu kakak. Oh, gaya banget. Ulangin. Bukan kakak, adik. Oh, adik. Ya, terima kasih Mbak Soba. Iya, Bu. Ya, Mbak Soba. Sini saya ingin berbagi sedikit sharing ya, tips atau sharing dengan adik-adik kita yang di bawah kita yang ingin buka praktek. Saran saya, kalian harus punya pengalaman dulu ya. Jadi jangan baru lulus kalian baru langsung ingin buka praktek. Karena yang ada pengalaman itu berharga banget untuk menangani. Kadang saat kita di lapangan, kita ingin melakukan tindakan. Kalau kita nggak punya pengalaman, kalau pengalaman itu berharga banget di saat kita mengambil keputusan untuk kepada pasien. Pasien itu bukan barang. Jadi kita itu berhubungan dengan manusia. Ya, dimana kalau namanya manusia itu adalah yang dari kehidupannya, dia ada dua orang yang harus kita tolong, bayi dengan ibu ya. Jadi itu yang harus diingat. Jadi jangan beranggapan wah gampang buka praktek, wah gampang kami punya duit banyak buka praktek, tapi ilmu kita nggak punya, pengalaman kita nggak ada. Jangan, karena pengalaman saya sudah praktek sudah 24 tahun ya, dengan asam garam yang luar biasa, pengambilan keputusan klinik yang tidak tepat, akibatnya adalah kematian. Ya, saran saya juga yaitu adalah kalau baru lulus sekolah, kerja dulu di rumah sakit, ambil ilmunya yang banyak dulu dari rumah sakit. Kalian punya basic untuk penanganan kegawat daruratan, itu sudah bagus banget ya. Tapi kalau kalian tidak punya pengalaman, jangan, saran saya sih jangan ya. Mendingan kita kerja dulu aja, udah pengalaman banyak, kita udah siap, uangnya udah dikumpulkan, baru kita mulai praktek ya. Terus untuk itu loh Bu, mengembangkan tempat praktek nih ya. Itu kan modal yang gede juga ya Bu ya. Untuk itu kan Ibu kan tempatnya udah pinggir jalan, lumayan gede juga. Itu awalnya sampai sekarang tuh gimana sih Bu sistemnya biar bisa memperlebar gitu? Apa Ibu langsung gede kayak gitu langsung gede? Enggak. Gitu enggak? Semuanya itu ada pengorbanan Bu. Pengorbanan itu pengorbanan lahir dan batin Bu. Aduh, kayaknya emang kalau diceritakan Bu tidak mampu saya. Kenapa mulutnya ditutup? Iya, kalau Ibu dosen kalau ngomong aku suka deg-degan dah. Lupa Iya aja kali. Iya lupa ya dipakai masker. Nah, kan cantik kan Bu. Iya deh. Nah, jadi pengorbanan saya dulu buka praktek tahun 98. Itu di situ udah belum. Ketika itu saya masih di kompleks Villa Bintaro, saya buka praktek, ternyata tetangga tidak setuju karena terlalu rame, karena ada yang melahirkan kan nggak tahu jam 1, jam 2. Jadi kami tuh kebetulan udah deh, daripada kita buat orang tetangga nggak siap, udah kita pindah, kita jual rumah kita beli tanah yang di pinggir jalan itu. Pelan-pelan kami bangun, pertamanya bangunan cuman bedeng Bu, bedeng. Ternyata alhamdulillah pasien makin lama makin banyak, kemudian uangnya kita kumpulkan, kita nambah lagi bangunan lagi terus. Yang intinya kita harus sungguh-sungguh Bu. Kalau mau ngambil untuk praktek harus serius. Kalau memang serius untuk praktek, kalau mau kerja ya kerja. Jadi harus ada pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Kalau mau hidup ini ada pilihan. Kalau mau ngambil praktek, jadi seriusin untuk prakteknya sehingga jangan sampai kita nyambi-nyambi. Kalau dulu saya masih nyambi Bu, kerja di Bintaro, kerja di
ngajar-ngajar ya di Akbit atau di SMK. Tapi setelah itu pasien habis, makanya saya kembali lagi sekarang di rumah saja. Sambil Akbitnya ya tidak terlalu banyak, hanya satu aja yang kami Ngajar di situ. ngajarnya. Tapi yang ngajar di SMK juga pernah suka ada, tapi cuma tidak banyak, cuma berapa hari saja. Berarti Mungkin itu. Berarti ibu dulu di komplek ya? Ya, dulu saya di Kompleks Villa Bintaro, terus saya jual. Kemudian duitnya itu saya beli tanah di pinggir jalan itu, kemudian pelan-pelan kita bangun sampai sekarang. Lumayan loh teman-teman. Tempat prakteknya tuh lebar gitu. Ya, Bisa bikin alhamdulillah. sekitar kalau dibikin Alfamart sama Indomaret itu kayaknya bisa 3 kayaknya ya Bu. Oh enggak lah. Iya. Cuma satu lah. Nah, itu sharing dari Bidan Dia. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman. Amin. Terus nggak usah terburu-buru untuk buka praktek gitu. Pengalaman dulu lah ya. Oke. Soalnya sekarang berhubungan dengan undang-undang. Undang-undang bukan lagi Permenkes tapi malah berhubungan dengan undang-undang. Jadi hati-hati untuk yang praktek. Kita akan kena undang-undang, ancamannya adalah penjara dan denda dengan ratusan juta. Wow, iya Ya, Bu. jangan Oke. sampai terjadi ya teman-teman. Amin. Harus benar-benar PKK-nya harus dijalankan. Oke. Bukan Pesan. pendidikan keterampilan ya Bu, Iya. tapi pengambilan keputusan kliniknya Nah, Bu harus benar. Ya, Itu terima dia. kasih. Sampai jumpa Sampai di video jumpa. selanjutnya. Jangan lupa ya, Like, like, comment, and subscribe. subscribe, suka kabar. Aduh.